Dalam kitab suci beberapa agama dijelaskan akan ada akhir zaman atau hari kiamat, di mana bumi ini akan hancur dan kehidupan berakhir. Namun kapan waktunya datang, tak satu orang pun yang tahu. Karena ketidakpastian ini, ada sejumlah perusahaan yang menawarkan fasilitas perlindungan dari ancaman hari kiamat. Mulai dari bangunan anti hari kiamat, hingga penawaran aneh lainnya yang pada intinya adalah menyelamatkan diri dari kehancuran akibat datangnya akhir zaman. Salah satu perusahaan asal Ukraina yakni Sergei Magno Arsitek menawarkan bunker yang menyediakan tempat yang aman bagi anggota super kaya untuk bersembunyi melewati hari kiamat yang akan datang. Disebutkan, semua sistem di gedung bawah tanah Plan B bersifat otonom. Sementara pasokan air, saluran air kotor, sistem ventilasi tertutup dengan pemulihan pemasukan dan pemurnian udara. Disebutkan, semua sistem di gedung bawah tanah Plan B bersifat otonom. Sementara pasokan air, saluran air kotor, sistem ventilasi tertutup dengan pemulihan pemasukan dan pemurnian udara. Arsitek yang menawarkan bangunan ini mengatakan, apapun yang terjadi di permukaan bumi, kehidupan dalam rencana B akan terus berlanjut. Sementara itu di Amerika Serikat, tepatnya di Virginia Barat, dekat kaki bukit Appalachian, dibangun sebuah bunker tempat sekelompok survival atau penyintas di Amerika Serikat bersiap menghadapi runtuhnya peradaban. Bunker yang diberi nama The Fortitude Trench itu berisi kotak-kotak yang penuh dengan kaleng-kaleng makanan porsi keluarga, kantong-kantong anggur beku yang dapat bertahan hingga 25 tahun. Termasuk ada beras, tepung ada di dalam bunker bertulang beton yang digali 1 meter di lahan milik The Fortitude Trench. Dengan begitu, kelompok ini tidak perlu merasakan gelombang kepanikan belanja yang telah membuat kosong rak-rak supermarket di seluruh negeri yang semakin sering terjadi. Penggagas The Fortitude Trench, Drew Miller, yang juga mantan pakar intelijen dari lulusan Harvard University mengatakan akan membangun selusin camp semacam itu di seluruh Amerika Serikat. Dia mengatakan, berbeda dengan bunker mewah yang dibangun oleh orang super kaya, dia membidik pasar kelas menengah. Cukup membayar sekitar $1.000 atau 15,4 juta per tahun untuk setiap orang untuk paket dasar terdiri dari tempat tidur di asrama bunker. Ini seperti polis asuransi jiwa yang benar-benar melindungi Anda daripada polis asuransi jiwa yang membayar untuk mengubur Anda, kata Rain. Dia mengatakan lahannya memiliki kapasitas untuk menampung hingga 500 orang di berbagai bangunan yang tersebar di seluruh properti dan berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari Washington. Rain mengaku telah mendapatkan semakin banyak pertanyaan dan email saat wabah virus corona menyebar ke seluruh negeri. Rain, manajer cabang Virginia Barat, selalu menolak anggapan negatif orang-orang mengenai kelompok survival atau yang juga disebut preppers mengenai persiapan hari kiamat mereka. Mereka bukan kelompok orang gila dengan gagasan bahwa dunia akan berakhir dan kita harus bersiap, katanya. Dia juga mengatakan kalau mereka bukanlah kelompok militer dan tidak memiliki hubungan dengan milisi atau hal-hal lain semacamnya. Di sekitar bunker ini ada pos pengintai di keempat sudut properti.
Di lobi penerimaan tamu juga terlihat senapan kaliber tinggi yang mampu menembus kendaraan lapis baja. Rain mengatakan orang-orang yang putus asa bisa saja melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Selain penyusup, ancaman lain yang dikhawatirkan kelompok survival adalah bencana alam, kerusuhan, terorisme, perang, sampai wabah penyakit. Kemungkinan itu bisa saja terjadi, kata Rain. Dia mengatakan, jika tidak melakukan persiapan, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan genting, semua hal bisa terjadi dan tidak terkendali. Sebuah komite yang terdiri dari 5 orang, termasuk Rain, akan memutuskan dalam keadaan darurat apakah akan mendeklarasikan skenario bencana. Dalam hal ini, semua anggota akan diundang datang ke kamp yang hanya bisa dimasuki dengan kata sandi rahasia. Dalam kasus penyebaran wabah penyakit, suhu tubuh setiap orang yang masuk dipantau dengan termometer. Jika lolos pemeriksaan kesehatan di pintu gerbang, mereka bisa menikmati akses fasilitas camp, mulai dari sumber air sampai peternakan. Tersedia juga parit untuk membakar mayat yang terkontaminasi virus.